Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains, selamat datang di Green Camp Talks Nusantara. Perkenalkan, saya Aira Kirana Putri Prasetyo dari SMA Negeri 1 Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan podcast berjudulkan Eco-Chemistry Masa Depan Berkelanjutan di Nusantara dengan tema Peran Kimia Muda dalam Mewujudkan Green City di Ibukota Nusantara. Hari ini kita akan melihat bagaimana rancangan di IKN sebagai kota hijau sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Serta kita juga akan melihat bagaimana kimiawan muda dapat ikut berkontribusi dalam menjaga bumi kita. Nah, seperti yang kita tahu, IKN di Kalimantan Timur dibangun dengan konsep Green City, yang salah satu fokus utamanya ialah mempertahankan alam yang ada. Lebih dari 65% wilayah di IKN tetap berupa hutan Sobat Sains, yang menjadikan kota ini sebagai Forest City. Hutan berfungsi sebagai paru-paru kota, penyerap karbon, sekaligus rumah bagi keanekaragaman hayati. Selain itu juga, restorasi hutan mangrove pun juga merupakan bagian yang penting. Mangrove tidak hanya menyerap karbon lebih besar daripada hutan daratan, tetapi juga dapat melindungi pesisir dari abrasi. Semua rancangan ini bisa membuktikan bahwa IKN tidak hanya sekedar kota modern, Sobat Sains, tapi juga merupakan kota yang tumbuh menyatu dengan alam. Nah, di balik semua rancangan besar itu, terdapat peran kimia yang sangat penting. Dalam konsep Forest City, kimia berperan dalam penelitian pupuk ramah lingkungan dan juga pestisida hayati, sehingga hutan dan juga ruang hijau bisa tumbuh tanpa mencemari lingkungan tanah. Dalam konsep Spawn City, kimia dapat membantu mengembangkan materi penyaring alami supaya air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tetap bersih dan tidak membawa polutan. Pada koridor satwa, kimia juga membantu untuk pemantauan air, tanah, dan juga udara agar habitat hewan tetap sehat. Nah, yang terakhir yaitu ialah kimia juga dapat membantu dalam restorasi hutan mangrove. Diperlukan juga analisisnya dalam tanah dan juga air laut supaya dapat tumbuh secara optimal. Dalam pengolahan sampah pun, kimia juga memungkinkan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos ataupun biogas. Sementara plastik bisa digunakan ataupun bisa diarahkan menjadi bioplastik yang lebih mudah terurai. Nah, disinilah kita, Sobat Sains, para kimia muda dapat berperan secara langsung. Tidak harus menunggu menjadi peneliti yang besar. Dengan langkah kecil pun juga kita bisa mendukung IKN sebagai kota hijau. Nah, dengan cara, contohnya di sekolah ataupun di kampus, kita bisa membuat bioplastik sederhana menggunakan pati singkong ataupun rumput laut. Kita juga bisa melakukan uji kualitas air sungai menggunakan indikator pH, DO, ataupun COD untuk memantau kebersihan air. Selain itu, kita juga bisa membangun komposter skala kecil untuk mengubah limbah organik menjadi pupuk cair ataupun kompos padat. Bahkan Sobat Sains, adalah penelitian mahasiswa yang berhasil menggunakan limbah kulit pisang untuk menyerap logam berat dalam air. Nah, inovasi-inovasi kecil seperti ini jika terus kita kembangkan akan sangat berdampak baik dan juga berdampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan kita kan Sobat Sains. So, eco-chemistry ini merupakan kunci menuju masa depan berkelanjutan. Dengan ilmu kimia ini, hutan akan tetap hijau, air akan selalu bersih, dan juga pastinya udara akan tetap selalu segar. Saya Aira Kirana Putri Prasetyo dari SMA Negeri 1 Samarinda. Berterima kasih sudah mendengarkan Green Camp Talks Nusantara. Sampai jumpa dan jangan lupa, langkah kecil kita hari ini dapat mengubah masa depan hijau menjadi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.